Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan pembelajaran belajar dari rumah menyenangkan. Perkenalkan, nama Ibu Sri Novita Dewi dari SD Negeri Kejaksan. Ibu mengajar di kelas 4. Belajar kali ini yaitu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan FKKG Kecamatan Kejaksan. Nah anak-anak, seperti biasa jangan lupa 3M ya anak ya. Simak video berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, pembelajaran di hari ini masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran keempat. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam grafik yang sudah disiapkan dengan sistematis. Tujuan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman yang benar. Tujuan yang keempat yaitu setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Contohnya kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan lain-lain. Nah itu tujuan pembelajaran kali ini ya nak ya. Yuk anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa belajar dulu ya nak ya. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, ayo sebelum belajar, siapkan dulu alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan buku paketnya, dan jangan lupa pulpennya disiapkan. Simak pembelajaran kali ini ya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Bagaimana? Ayo, mari kita gali lebih jauh ya nak ya. Di sini ada bacalah teks berikut. Teksnya tentang perbedaan bukanlah penghalang. Dengerin ya nak ya.
Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Tanggal berapa sih anak-anak hari kemerdekaan tuh? Dan bulan apa? Ya, betul. Bentar lagi ya, tanggal 17 Agustus ya, tahun 1945 itu hari kemerdekaan. Lanjut ya anak ya. Bapak kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat. Yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman yang lain tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak, walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, anak-anak, dari teks yang di atas, mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tulislah pada label berikut ini. Lihat labelnya. Di situ ada gagasan pokok, dan gagasan pokok. Nah, yang di bawahnya gagasan pendukung. Gagasan pokok yang pertama yaitu menghias kelas, tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya itu hari Minggu sekolah ramai, siswa menghias kelas, lomba menyambut kemerdekaan, pembagian tugas membuat hiasan. Nah, gagasan pokok yang kedua yaitu semua siswa hadir. Gagasan pendukungnya, Edo dan Marta terlambat mengambil bahan hiasan di rumah Marta. Gagasan pokok yang ketiga, sekolah ramai. Gagasan pendukungnya, kelas terlihat indah, mereka berbagi tugas menjalankan ibadah. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi di atas yaitu Edo, Dayu, Udin, Marta, semuanya bekerja sama ya anak ya, di dalam mana? Dalam kelas. Anak-anak pernah nggak bekerja sama di lingkungan keluarga atau rumah atau masyarakat? Harus ya, harus saling bekerja sama. Di masyarakat juga itu harus bekerja sama. Contohnya di lingkungan rumah sekitar kita. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan yaitu bekerja sama. Itu ciri dari Indonesia ya nak ya. Lihat gambar ada berikut ini yaitu contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Dalam masyarakat biasa ada apa aja? Gambar yang pertama yaitu ronda. Apa sih ronda? Ronda itu biasanya dilakukan ketika malam hari. Tugasnya itu untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar rumah kita ya anaknya. Gambar yang kedua yaitu kerja bakti. Ya, kerja bakti biasanya kalau di masyarakat itu dilakukan setiap hari Minggu. Ya, Minggu itu kerja bakti di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar. Kalau di sekolah biasanya kalau kerja bakti di hari apa Nana? Ya, hari Sabtu. Gambar yang ketiga yaitu gotong royong anak-anak. Apa sih Bu gotong royong? Gotong royong itu dikerjakan kita bersama-sama. Contohnya ada nanti Agustusan
kita akan mengadakan pesta hari kemerdekaan, membuat panggung. Biasanya bapak-bapak itu kita bekerja sama, bergotong royong untuk membangun bersama-sama panggung, atau sama aja dengan anak-anak di kelas kerja bakti mengangkat meja. Mengangkat meja nggak cukup satu anak ya nak ya, bisa juga 2 atau 3 anak. Nah itu gotong royong anak-anak ya. Selain itu contohnya yaitu membersihkan selokan, menghias desa atau komplek perumahan, membangun pos kamling, dan membangun masjid. Bukan contoh dari gotong royong yaitu membangun gapura desa. Nah itu termasuknya bukan gotong royong ya nak ya. Nah apa sih Bu itu bukan termasuk dari gotong royong? Karena itu dibayar ya nak ya. Lalu apalagi yang bukan contoh gotong royong? Membangun pos ronda tapi dibayar juga. Yang ketiga, membangun rumah warga sama tapi dibayar juga. Nah itu bukan termasuk gotong royong. Ciri-ciri dari gotong royong yaitu 1. Dilakukan secara sukarela. 2. Dilakukan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, dilakukan oleh seluruh atau hampir sebagian warga. Pengertian dari gotong royong apa sih? Yaitu pengertiannya bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan ya nak ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini cukup ya nak ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa 3M. Apa aja anak-anak? Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.